Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Dan saudaraku, hari ini kita mendengar kabar di mana Abdul Somad dideportasi dari Singapura. Apa penyebabnya? Kenapa deportasi? Kita belum tahu, karena tidak ada kejelasan yang lengkap dari pihak imigrasi kenapa Abdul Somad dideportasi. Nah, kalau kita melihat ya Bapak Ibu ya, ini ada dampak-dampak yang beliau lakukan. Saya selalu kaitkan dengan hal-hal yang rohani, karena beliau seorang pendakwah. Yang pertama sekali saudaraku, beliau sering sekali menghina firman Tuhan. Ya, sangat sering menghina firman Tuhan. Lambang kekristenan beliau hina. Beliau berkata di dalam salib itu ada jin kafir, sementara jin takut sama salib. Beliau berkata di dalam salib itu ada jin kafir. Itu juga beredar video beliau di mana beliau sangat mendukung ISIS. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darah. Nah, apakah gara-gara ini Abdul Somad dideportasi? Kita juga tidak tahu. Saya akan coba bacakan sebuah artikel kepada kita semuanya, sehingga kita bisa memahami kenapa si Abdul Somad, Ustadz yang luar biasa di bangsa dan negara ini, pengikutnya banyak sekali, bisa dideportasi dari Singapura. Nah, dideportasi. UAS ngatain Singapura sombong amat, negara kecil, kurang ajar, kita kencing semua tenggelam dia. Ini gayanya si Abdul Somad Bapak Ibu. Ikuti Hobbs.id. Ustadz Abdul Somad atau UAS geram banget dengan Singapura. UAS dan rombongannya dideportasi dari Singapura tanpa ada penjelasan detail dari imigrasi Singapura. Saking jengkelnya, UAS sampai ngata-ngatain Singapura kurang ajar. Lihat saja nanti akan tiba masanya negeri singa dikuasai oleh Melayu deh. Ini kata si Abdul Somad Bapak Ibu ya. Ini nada-nada ancaman biasalah. Dia kan sering juga di saat khotbah, di saat dia ceramah pidato itu hal-hal yang tidak masuk akal dia sampaikan ya. Mungkin ini akibat dari ucapan si Abdul sendiri. UAS menyampaikan curhatnya saat rombongannya ditahan selama 4 jam oleh imigrasi Pelabuhan Tanah Merah Singapura. Tanpa ada keterangan kenapa mereka diperlakukan demikian. Sudah ditahan 4 jam, akhirnya UAS dan rombongan dipulangkan ke Indonesia. Singapura sombong, kurang ajar. Nah, UAS jengkel dan ngata-ngatain Singapura loh. Ustadz kondang itu mengaku saat ditahan beberapa jam itu, UAS jadi berpikir Singapura negara kecil, gitu angkuhnya bukan main. Negara ini kan kecil, kalau kita kencing bersama-sama diarahkan pipanya ke sana tenggelam dia. Kok sombong kali dia itu, kata UAS dalam YouTube Hai Guys Official, dikutip Hobbs ID, Selasa 17 Mei 2022. UAS kemudian menyinggung sejarah asal-usul berdirinya negeri Singapura. Dulu beri bangsa negeri singa ini adalah orang Melayu loh. Padahal dulu wilayah Singapura masa lalu diserang sama Demak itu termasuk tunggang langgang. Mereka sebetulnya itu kan pendatang. Datang tak bisa makan. Lihat saja pendiri bangsa itu peci gambarnya. Habis itu dia berkuasa, kata UAS. Ini dia mulai berpantun ya saudaraku. Si Abdul Somad ini mulai berpantun ya, biasalah kita juga sering melihat dia seperti itu ya. Di saat dia membahas hal yang dia tidak senang, dia suka berpantun. UAS yang dikurung dalam ruangan seperti penjara sebelum dideportasi pemerintah Singapura. Ini beredar informasi di Instagram
UAS mengatakan pula, dulunya wilayah Singapura itu masuk Kerajaan Melayu. Kerajaan ini wilayah kekuasaannya termasuk Johor sampai Siak. Nah, belajar dari hal ini, UAS mengatakan dia sampai dideportasi, ya intinya karena ada kekuasaan. UAS yakin pada masa ini Singapura boleh saja sewenang-wenang mendeportasinya, namun dia yakin nantinya Singapura akan direbut oleh orang Melayu lagi. Ini Abdul Somad mimpi di siang bolong. Tapi nanti insya Allah jangan bawa nama Tuhan Abdul Somad. Akan sampai masanya zaman cucu kita yang berkuasa itu orang Melayu terus direbut, biar tahu rasa itu kurang ajar katanya. Jangan keluar kata-kata sumpah serapah Abdul Somad, nggak boleh begitu. Anda seorang ustadz, ya keluarkanlah kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, jangan kata-kata sumpah serapah Abdul Somad. Abdul Somad dideportasi. Sebelumnya viral UAS dan rombongan termasuk istri dan anaknya dideportasi dari Singapura saat tiba di Pelabuhan Tanah Merah, Singapura. Tiba di sana, UAS kemudian ditahan, padahal istri, anak, dan rombongannya bisa lancar melalui pemeriksaan imigrasi Pelabuhan Tanah Merah. Potret Ustadz Abdul Somad. Nah, usai UAS ditahan, kemudian istri, anak, dan rombongan UAS ikut pula ditahan. Mereka ditahan selama 4 jam di ruangan di Pelabuhan Tanah Merah itu. Seusai itu, UAS dan rombongan dideportasi Pelabuhan Batam pada hari itu juga. Namun keterangan dari Dubes Indonesia untuk Singapura, UAS dan rombongan tidak dideportasi namun dilarang masuk ke wilayah Singapura itu. Namun tidak dijelaskan kenapa UAS tidak boleh masuk ke wilayah Pelabuhan Tanah Merah. Nah, bagaimana komentar saudara semuanya mengenai hal ini? Kalau kita melihat keterangan dari Dubes Indonesia untuk Singapura, Abdul Somad dan rombongan tidak dideportasi, namun dilarang masuk ke wilayah Singapura itu. Bukan dideportasi kalau kata Dubes Indonesia untuk Singapura, tetapi Abdul Somad dan rombongannya tidak boleh masuk Singapura, dilarang masuk. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Saya rasa tidak ada orang yang tahu Abdul Somad. Dai kondang. Pengikutnya ratusan, ribuan, bahkan jutaan bisa dikatakan biar dia senang Bapak Ibu. Kita katakan saja jutaan. Nah, tetapi kita melihat hari ini bagaimana dia mau masuk Singapura tidak boleh masuk. Kenapa? Pasti ada sesuatu. Kalau tidak mungkin. Ya, tidak mungkin tidak boleh masuk. Yang tidak boleh masuk itu orang-orang tertentu. Kalau Abdul Somad kan ustadz, seorang pendakwah, seorang penceramah, seorang pengkhotbah, seorang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik. Tapi kenapa si Abdul Somad tidak boleh masuk Singapura? Ada apa ini? Nah, seharusnya banyak berdoa, banyak merenungkan. Saran saya sebagai murtadin, Evangelis Afraham Effendi Usman, jangan lagi menghina Alkitab. Jangan menghina firman Tuhan. Nah, bisa-bisa ini dampak dari apa yang saudara lakukan selama ini. Alias tentang kekristenan. Saudara hina sesuka hati saudara. Saudara hina firman Tuhan yang sudah diimani oleh kami umat Kristen. Di mana Alkitab berkata Yesus Kristus mati di salib. Anda berkata Yesus Kristus tidak mati di salib. Tetapi Yesus Kristus diangkat di surga. Dan yang mati di salib itu bukan Yesus Kristus, tetapi Yudas Iskariot, orang yang diserupakan, yang mirip dengan Yesus, tetapi bukan Yesus yang mati di salib. Itu kata Abdul Somad. Maka saya harus melihat begini Bapak Ibu ya. Harus melihat begini. Nah, harus melihat begini. Kenapa si Abdul Somad hari ini dideportasi dari Singapura? Itu kata berita. Tetapi kata Kedubes RI Singapura, dia bukan dideportasi, memang tidak boleh masuk, dilarang masuk. Tidak boleh masuk, bukan dideportasi. Jadi dua informasi ini mana yang benar kita juga tidak tahu. Yang jelas si Abdul Somad tidak bisa masuk Singapura. Nah, para pencinta Jelah Baget, kita harus berdoa buat bangsa dan negara kita agar selalu aman, damai, tentram.
Dan kita pun tinggal di bangsa negara ini aman, damai, tentram.